Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi yang pertama ini, saya akan membahas mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Untuk itu akan saya tunjukkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Untuk kompetensi dasar, bisa kalian baca sendiri, ada 4 poin kompetensi dasar yang meliputi KI 1 tentang sikap spiritual, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 ini mengenai kompetensi pengetahuan, dan yang keempat mengenai kompetensi keterampilan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baik, kita lanjutkan ke materi. Untuk penerapan Pancasila dari masa ke masa, kita mulai dulu dari pendahuluan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tapi ternyata dalam perwujudannya, penerapan Pancasila ini seringkali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita pernah mencatat bahwasanya ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tapi upaya-upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, hingga masa reformasi sampai sekarang ini. Maka kita hari ini akan bersama-sama untuk membahas mengenai pelaksanaan Pancasila dari masa awal kemerdekaan Indonesia, kemudian masa Orde Lama, masa Orde Baru, hingga masa reformasi. Kita mulai dari yang pertama, pada masa awal kemerdekaan. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Banyak upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan juga banyak penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya itu diantaranya adalah: pertama, ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh musuh. Ini ya fotonya. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Setelah PKI, ada pemberontakan Darul Islam. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marinjan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya NII atau Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Nah, ini foto ini menunjukkan Amir Fattah paling kanan, pemimpin pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Lanjut, setelah itu ada pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, atau juga sering disebut dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Frans Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan di Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial.
Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Nah, ini foto dari pasukan PRRI. Berikutnya, ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia. Ya, jadi saat itu Indonesia melaksanakan pemilu pada pertama kalinya, tahun 1955, yang dianggap saat itu paling demokratis. Tetapi ternyata anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Maka ini akan menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah pada saat itu mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Pada periode ini, dasar negaranya tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Lanjut, berikutnya ada RMS atau Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somukil. Ini fotonya. Bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Setelah itu, ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau singkatannya APRA. Merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Ini tentaranya. Itu adalah berbagai macam penyimpangan dan upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila pada masa awal kemerdekaan antara tahun 1945 hingga tahun 1959. Setelah itu ada masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 hingga tahun 1966. Pada masa Orde Lama ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan berpusat pada pemimpin negara. Pada saat itu, pemimpin negara adalah Presiden Soekarno. Kita lihat penyimpangan terhadap Pancasila pada saat itu. Pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kemudian yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Sehingga tidak ada checks and balance atau tidak ada pengawasan di antara lembaga-lembaga negara, karena yang mengangkat, yang memberhentikan adalah Presiden. Pada masa ini, terulang lagi pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Saat itu dipimpin oleh BN Aidit. Ini fotonya. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan, semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Itu pada masa Orde Lama. Lanjut masa Orde Baru, tahun 1968 hingga tahun 1998. Masa Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat.
yaitu antara tahun 1966 hingga tahun 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa pelanggaran pada saat itu, yang pertama, pada masa ini lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, LSM, partai politik, dan sebagainya. Maka ini tidak ada checks and balance atau tidak ada pengawasan, karena yang mengontrol adalah lembaga kepresidenan sendiri. Kalau saat ini sudah ada checks and balance, di mana antara DPR, kemudian eksekutif dan yudikatif ini saling mengawasi. Tapi kalau dulu ternyata yang mengawasi, yang mengontrol adalah lembaga kepresidenan saja. Selain itu, dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat ini terbukti dengan banyaknya kasus diberedelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Nah, di sini pada masa Orde Baru ada pembatasan kebebasan berpendapat. Selain itu juga banyak terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi saat itu, di antaranya beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Kemudian selain itu muncul beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan juga kasus-kasus yang lain yang nanti silahkan kalian cari sendiri untuk memperkaya pengetahuan. Ini foto saat kerusuhan terjadi di Tanjung Priok. Setelah masa Orde Baru, maka ada masa reformasi yang dimulai tahun 1998 hingga saat ini. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Artinya, kalau kita lihat pada saat ini, sudah jarang sekali ya adanya pemberontakan untuk mengganti ideologi Pancasila. Memang masih ada 1-2, dan itu pun nanti pasti akan bisa diberantas, bisa dihilangkan. Sekarang, tantangan terhadap Pancasila bukan pemberontakan lagi, namun timbulnya hal-hal negatif akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas. Contohnya, adanya banyak muncul pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba, minuman-minuman keras, kemudian adanya aksi anarkisme, vandalisme, yang akan memicu terjadinya perpecahan dan juga penurunan moral. Tantangan lainnya dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, sekarang banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan antar warga. Beda pendapat bisa konflik, bisa rusuh antar suku, rusuh antar agama. Nah, itulah yang menjadi tantangan pada saat ini. Kalau dulu masih banyak pemberontakan-pemberontakan untuk mengganti ideologi Pancasila, tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi, namun masih banyak terjadi kerusuhan. Untuk itu diperlukan komitmen bersama, kewaspadaan, kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya tadi, kebebasan yang terlalu besar itu bisa menimbulkan adanya pergaulan yang bebas dan lain sebagainya tadi, yang tidak sesuai dengan Pancasila tentunya.
Maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Itu saja pemaparan materi dari saya mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tentunya banyak tantangan mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini mengenai penerapan Pancasila di Indonesia. Kalau dulu banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan, nah sekarang tantangannya berbeda. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan sehari-hari, karena kalau tidak, nilai-nilai Pancasila itu tadi akan tergantikan dengan nilai-nilai ideologi negara yang lain yang bisa kita dapatkan, kita contoh dari berbagai macam media, misalnya dari film, misalnya dari tontonan kita di internet. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari yang seharusnya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, tapi karena kita terpengaruh oleh dunia luar dan tidak bisa menyaringnya, maka bisa saja melunturkan nilai-nilai Pancasila dan mengganti dengan nilai-nilai ideologi yang lain. Itu saja, silahkan nanti setelah ini dipahami, kemudian akan ada diskusi untuk materi ini bisa dilakukan di grup kelas masing-masing. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa didiskusikan, dan bisa ditanyakan di grup kelas masing-masing. Kemudian juga nanti akan ada latihan soal untuk evaluasi seberapa besar kefahaman kamu atas materi hari ini. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.